keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Siapakah keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah? Pada episode yang lalu saya bicara tentang kebenaran yang memerdekakan, ya. Suatu prinsip yang sungguh luar biasa yang disampaikan oleh Yesus. Dalam suasana kemerdekaan ini bagaimana kita melihat, ya, suatu hal yang sangat mendalam dari setiap perkataan Yesus. Jadi kalau Anda mau membaca Injil Yesus, Anda menemukan banyak perkataan-perkataan yang sangat mendasar, yang mendasari semua kehidupan kita, perilaku kita. Di dalam Injil Anda akan menemukan itu. Anda mungkin bisa menemukan di tempat lain, tetapi di dalam Injil itu adalah sesuatu yang sangat mendasar. Di dalam Injil Yohanes 8, pada episode yang lalu kita bicara tentang kebenaran yang memerdekakan. Ya. Kemudian ini ada suatu cerita tentang bagaimana orang Israel terus menguji Yesus dalam semua kehidupan mereka. Di dalam praktek-praktek kehidupan mereka, mereka menguji Yesus sehingga mereka katakan, kami adalah anak-anak Abraham. Ya, ini luar biasa sekali. Kemudian pada episode kali ini saya bicara tentang keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Siapakah keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah? Kalau sekarang, ya, Anda bisa mendengar banyak statement yang mengatakan kami ini adalah agama yang keluar datang dari Abraham atau Abrahamik. Ya, mungkin Anda sendiri yang mengatakan Anda adalah Abrahamik, ya, keturunan Abraham. Tetapi apakah benar Anda keturunan Abraham? Di dalam pembacaan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini adalah keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Kadang-kadang kita bisa menyampaikan kepada orang lain, saya adalah keturunan Abraham. Saya adalah sosok yang betul-betul harus dihormati, saya keturunan Abraham. Ini menjadi problem sesungguhnya bagi Anda. Menarik kita akan membaca Alkitab pada pagi hari ini di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 37. Ya, terkait dengan keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Kita akan membaca sampai dengan ayat yang ayat yang ke-47, 10 ayat saja saya akan bacakan buat Anda. Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak boleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar daripada bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang daripada Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri,
melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam Dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkan, karena kamu tidak berasal dari Allah. Wow, inilah yang memang menjadi suatu problema bagi orang-orang yang sering mengatakan bahwa aku adalah keturunan Abraham. Mereka tidak menyadari dengan sendirinya bahwa mereka sebenarnya bukan keturunan Abraham. Kenapa saya mengatakan demikian? Jelas dalam pembacaan ini, Yesus mengatakan, kamu tidak atau bukan dari keturunan Abraham, sebab kamu hendak membunuh aku. Aku mengatakan segala sesuatu itu benar berasal daripada Bapa. Tetapi kenapa kamu hendak membunuh aku? Ini sungguh luar biasa. Dan ada hal yang sangat menarik yang terjadi percakapan antara Yesus dan orang-orang Farisi, orang-orang Israel. Dikatakan seperti ini, kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Siapakah bapamu sendiri? Yaitu Abraham yang diklaim oleh orang-orang ini. Siapa yang mengklaim? Ya, orang-orang Farisi, orang-orang Israel yang sering membenci Yesus. Lalu jawab mereka ini adalah orang-orang Farisi, orang-orang Israel ketika berdialog dengan Yesus. Kami tidak dilahirkan dari Cina. Ya, mereka mulai menyudutkan Yesus. Ingat, mereka mulai menyudutkan Yesus. Ini sindiran yang tidak berdasar dan tidak beralasan, dan sindiran yang sangat jahat. Sebab pada waktu itu masih ada orang-orang Israel, orang Yahudi, orang-orang Farisi yang menganggap Yesus dilahirkan dari Cina. Mereka betul-betul tidak percaya. Jadi dikatakan bahwa kami tidak dilahirkan dari Cina. Bapa kami satu, yaitu siapa? Allah. Ketika Yesus mengatakan Bapakku adalah Allah, mereka lagi melawan Yesus. Ini hal yang sangat unik yang terjadi ketika itu. Inilah mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Bapa sesungguhnya, melawan Yesus, melawan kebenaran. Lalu kata Yesus, di sini ada satu hal yang sungguh luar biasa. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Ya, sebab aku ini yang menjadi poin, keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Ingat, aku keluar dan datang dari Allah. Jika kamu mengasihi, ya dikatakan, jika Allah adalah Bapamu. Jadi setelah orang-orang Israel itu ya terjebak oleh pemikirannya sendiri dan ingin menjatuhkan Yesus, mereka juga terjebak oleh masalah di dalam dirinya.
Ya, kadang-kala seperti itu. Mereka mengatakan, "Aku adalah anak-anak Abraham." Ya, tetapi mereka membenci. Mereka membenci, bahkan membenci ya sesamanya. Ya, orang-orang ya agama-agama yang membenci agama lain. Contoh, ya, Anda bisa lihat bahwa sekarang ini banyak agama membenci agama yang lain. Saya tidak akan menyebutkan hal itu. Membenci karena bisa bisa dikatakan bahwa mereka percaya kepada 3 Tuhan. Ya, mereka kafir. Mereka adalah orang-orang sesat. Ini membenci. Apa yang dikatakan oleh orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi pada waktu ketika mereka berdebat dengan Yesus, itu juga yang dikatakan saat ini. Ya, itu juga yang dikatakan saat ini. Seperti itu mindset mereka. Sekali lagi saya katakan, jika Anda membenci Yesus, jika Anda membenci suatu komunitas agama yang sering mengatakan Anda kafir, ya Anda orang berdosa, maka Anda adalah orang-orang jahat yang membenci Allah. Ini kuncinya. Dan ini sungguh luar biasa. Lalu Yesus katakan seperti ini, dan ini adalah puncak dari suatu perdebatan yang dikatakan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi. Inilah puncak dari perdebatan itu. Apa yang dia katakan? Jadi kalau sekarang Anda mungkin berdebat dengan orang-orang lain, ya, mungkin di sosial media menarik ya, Anda berdebat tentang khususnya topik yang paling hangat tentang siapakah Yesus, kemudian kan agama Kristen yang sering disudutkan menjadi agama sesat, orang-orang berdosa, ya. Debat-debat itu terjadi saat ini, Anda bisa lihat di dalam sosial media. Tetapi jika Anda membaca Alkitab ini, ya, orang-orang yang membenci kamu, orang-orang yang membenci saya dan saudara yang beriman kepada Yesus, mereka membenci Anda. Ingat, Anda tidak perlu bersusah hati sebab Yesus sudah sampaikan. Mereka seperti orang-orang Farisi, orang-orang Israel yang membenci Yesus, yang ingin menjatuhkan Yesus. Ya, saya katakan tadi, mereka katakan, orang-orang Israel katakan, ya kami tidak dilahirkan dari zina. Kami adalah anak-anak Allah. Bapak kami adalah Allah. Ini adalah sindiran. Ini adalah orang-orang yang sangat munafik. Tetapi apa kata Yesus kepada mereka? Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Sebab iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Ini adalah puncak dari perkataan Yesus. Ketika Yesus berdebat, berdialog sama orang-orang munafik seperti ini, mereka mencaci maki Yesus, mereka menghujat Yesus, mereka memfitnah Yesus. Mereka tidak melihat Yesus sebagai seseorang, sebagai sesuatu yang mulia, kudus. Tidak, mereka melihat Yesus sebagai seorang yang jahat, padahal Yesus tidak pernah berbuat dosa. Bahkan dia datang untuk menyelamatkan mereka. Ya, kita akan menemukan di abad ini banyak orang yang seperti itu. Sebab Yesus katakan, iblislah yang menjadi bapamu. Kiranya Tuhan Yesus berkati. Amin.